Rani juga sudah hadir. Pak Setia Budi, Ibu Yeni. Assalamualaikum Pak Asep dan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Rahman, Aris Munandar juga sudah hadir. Pak Aris, Pak Khairul Nisab, Profesor Arif juga hadir. Ibnu Hadi, Mbak Putri yang menjadi host pagi hari ini siapa Mbak Putri? Ibu Vera sudah hadir. Assalamualaikum Pak Sep. Waalaikumsalam, Pak Dekan. Sudah ditunggu di ruangan? Jam berapa Pak? Jam 9 betul Pak. Sudah banyak pesertanya. Menyelesaikan laporan ya. Oh gitu. Sekedar Pak membuka sebentar lah. Menyelesaikan harus ke dalam Oh ya. gitu. Eta linknya sudah ada di WA Pak Jin ya. Oh iya siap. Tinggal diklik saja di WA. Iya di WA ya. Ya, enggak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan sambil menunggu Pak Zid, Ketua LP3, dan beliau sudah saya hubungi barusan dan insya Allah akan segera masuk. Rupanya beliau sedang khusus tadarus, jadi kelupaan mungkin.
Pak Baso sudah hadir ya, Pak Baso? Hadir, Pak. Gimana kabarnya Pak Baso? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Pak Mujiono dari mana? Mohon izin Pak Mujiono. Speakernya di-unmute, Pak. Speakernya masih terkunci, Pak. SD Cibubur, Jakarta Timur, Pak. Oh, Jakarta Timur, J. Baik, mohon bersabar menunggu Pak Zid. Sebentar lagi insya Allah hadir, mudah-mudahan. Kalau tidak ada halangan. Mbak Putri, apakah hadir di ruangan ini, Mbak Putri dari LP3 atau Mas Umam? Ibu Murti juga sudah hadir ya. Ada Ibu Murti, ada Bu Evelyn tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasi, siapa yang menjadi host pagi hari ini ya? Tadi pagi yang direncanakan Mas Umam, Mbak Putri, dengan Mas Denny ya. Apakah sudah hadir? Mohon informasinya Mas Umam atau Mbak Putri. Assalamualaikum Pak. Yang jadi host saya Pak Denny Pak. Oh iya, siapa? Mas Denny ya? Putri juga sudah hadir Pak. Ya. Ini Mas Denny ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, makasih Mas Denny. Iya Pak. Ji. Tolong dikabari kalau Pak Zid sudah hadir bersama kita di ruang meeting ini, supaya bisa segera kita mulai. Baik Pak. Pak Zid sudah masuk Pak, baru saja Pak. Sudah masuk? Alhamdulillah. Pak Zid, apakah sudah hadir di ruangan Pak Zid? Halo, Assalamualaikum Pak Sep. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sudah ada 91 Pak Zid. Mungkin kita akan mulai saja nanti. Ya, Pak Zid siap. Iya, saya ada setoran ini, lu sampai lupa. Alhamdulillah. Narasumbernya udah datang Pak, udah ada. Sudah Pak, sudah dari tadi Pak Awan. Pak, siapa Pak? Pak Pangarso. Yuliat Moko. Siapa? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Zid. Pangarso Liat Moko. Ya, makasih. Ya. Sudah hadir. Pak Zid, kita mulai saja ya. Mangga. Siap. Karena Pak Warek 1 sudah menyampaikan kabar tidak bisa hadir. Iya. Jadi nanti dibuka saja oleh Pak Zid mungkin dengan beberapa informasi sebelumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pagi hari ini insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dan memiliki keluangan waktu
Itu semua adalah nikmat, kita syukuri dengan berucap alhamdulillah. Pagi hari ini kita akan menggelar sendis kelima, seminar dan diskusi edisi kelima, yang insya Allah kita menghadirkan Pangarso Yuliatmoko. Beliau adalah ahli di bidang Microsoft. Jadi istilahnya itu Microsoft Innovative Educator Expert. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa berbagi banyak hal tentang bagaimana menggunakan Microsoft tim untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Kita semua sudah mungkin 3 minggu lebih ya melaksanakan belajar jarak jauh dengan menggunakan berbagai media, aplikasi. Nah, hari ini kita coba pertajam atau melihat sisi lain melalui Microsoft Teams, bagaimana bisa mendukung tugas kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, sendis ini seperti biasanya digelar oleh LP3, karena LP3 punya tugas dan fungsi utama untuk mendukung bagaimana proses pembelajaran dan kegiatan akademik di kampus bisa berjalan dengan baik, terutama dalam situasi COVID saat ini. Maka kita memikirkan alternatif belajar jarak jauh, dan hampir setiap minggu terus kita berdiskusi, membuka forum untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman kita serta pengalaman-pengalaman praktek di dalam menjalankan belajar jarak jauh. Responnya cukup baik, cukup positif. Di pertemuan lalu hadir kurang lebih 168 orang ya dari berbagai fakultas, bahkan juga di luar UNJ, dan hari ini yang sudah terdaftar sekitar 190-an. Tapi yang sudah masuk sampai pagi ini kurang lebih ada 97. 8. Begitu sekedar informasi secara umum saja. Sebelum dimulai, ya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Pangarso yang sudah berkenan untuk menjadi fasilitator, menjadi narasumber yang akan berbagi informasi atau pengalaman tentang Microsoft Teams. Pak Jid, mungkin mohon untuk menyampaikan informasi apakah terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru yang ada di UNJ gitu, karena kan kemarin mungkin ada rapat senat, mungkin juga ada rapim sebelumnya, siapa tahu ada info-info terkini terkait dengan kebijakan di UNJ, monggo juga di-share kepada teman-teman, dan sekaligus mungkin membuka acara seminar kita pagi hari ini. Demikian sebagai pengantar, selanjutnya saya mohon Pak Jid, monggo untuk menyampaikan informasi atau sambutannya dan sekaligus membuka. Monggo Pak Jid. Turun Pak Sep, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu dosen baik internal UNJ maupun beberapa partisipan seminar dan diskusi pada pagi hari ini, alhamdulillah di tengah keterbatasan ruang gerak kita bersama karena musibah internasional virus corona, ya kita masih bisa bersama-sama tolabul ilmu, memperdalam kajian PJJ, dan alhamdulillah melalui LPAD, koordinator pusat LPAD di bawah koordinator Pak Dr. Asef Supena, untuk kali kelima kita bisa bersama-sama bagaimana mengelola PJJ yang saat ini sangat-sangat dirasakan pentingnya. Kalau kita mau kelihatan. Mungkin efek, saya tidak ingin mengatakan efek positif ya, dampak nurunan efek kali ya, nurunan efek dari virus corona, bahwa kita mau tidak mau sekarang harus familiar dengan IT, dengan PJJ. Paling tidak itu. Saya lah, bukan generasi saya yang tadinya ya mungkin hanya bisa sekedar ala kadarnya untuk kepentingan PPT saja, sekarang mau tidak mau kita terkonek dengan kebutuhan IT untuk kepentingan perkuliahan. Kalau tidak, ya kita siap-siap ditertawakan, ditinggalkan oleh mahasiswa kita. Adil. Bulan. Ya, alhamdulillah kali ini kita menghadirkan Pak Pangarso Yuliatmoko, Pak ya. Panggil mungkin Pak Moko kelihatannya.
Hatur nuhun, matur suwun. Terima kasih Pak Moko sudah Betul, Pak. J. LP3 UNJ. Sekedar untuk mengingatkan Ibu Bapak semua bahwa LP3 memang terus selalu melakukan seminar dan diskusi. Katakanlah kuliah jarak jauh Ibu Bapak, ini kali kelima dan insya Allah silakan terus pantau program kami karena tiap minggu sampai akhir semester, kecuali nanti menjelang Idul Fitri, Pak Sep ya, kita akan terus memberikan perkuliahan dengan tema-tema dan topik-topik yang bervariasi, termasuk mendatangkan para pakar di bidang masing-masing. Jadi nanti bukan hanya sistem pembelajaran saja Pak Sep, yang terkait konten yang umum juga nanti kita selipkan. Misalnya bisa jadi evaluasi ya, dia sekarang seperti apa, dan konten-konten yang bervariasi lah, itu yang pertama. Yang kedua tadi memenuhi permintaan Pak Asep, ada beberapa informasi Ibu Bapak yang mengembirakan. Saya ingin menegur senior saya dulu nih, ada Ibu Muti nih, Ibu calon profesor kita ya. Ada Bu Muti, ada Bu Vera, ada Bu Muji. Halo Bu Muji, sehat Bu. Ada Uni Ermi ya, ada Ibu Indina Tarjiah. Ini Indina Tarjiah kayaknya tetangga Pak Asep ini nih. Betul Pak, Assalamualaikum. Gitu ya. Oh iya, satu komplek ya Bu ya. Oh. Iya. Ada Pak Aris, ada Pak Ode, ada Bu Eka, ada Bu Rahayu, Bu Ivon, Mas Dani, selamat bergabung. Banyak sekali ya Ibu Bapak, banyak semua. Terima kasih. Pak Syukur juga. Intinya saya mengucapkan terima kasih pada partisipasi Bapak semua. Beberapa informasi yang terkait dengan kebijakan Senat ya. Di sini juga ada beberapa anggota Senat, ada Mas Baso. Tapi informasi umum bahwa Senat saat ini sedang mengusulkan 2 usulan calon guru besar baru dari FE Ibu Dr. Siti Nurjanah dan satu lagi dari FT Pak Rudi Prihantono. Pak Rudi Prihantono. Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah memenuhi peran akan diusulkan lagi jadi calon guru besar baru. Berikutnya insya Allah ada Ibu Muti nih, udah senior nih, siap-siap kita maju. Pak Asep juga wajib nih. Itu yang terkait dengan pengusulan guru besar. Yang kedua Ibu Bapak terkait dengan PJJ, ya udah jadi keputusan UNJ, lewat pimpinan, lewat Pak Rektor sudah mengedarkan surat edaran bahwa sampai akhir semester ini kita tetap akan belajar di rumah menggunakan PJJ. Nah, hal ini terkait juga dengan kepentingan kita untuk terus berinovasi menggunakan IT agar menyampaikan pesan perkuliahan pembelajaran kita secara lebih efektif. Berikutnya, Ibu Bapak ini untuk dosen UNJ ada berita yang mungkin sudah tahu semua bahwa ada kebijakan perpanjangan masa perkuliahan untuk mahasiswa semester akhir. Katakanlah angkatan 2013 semester ini, semester 112 kan berada pada semester akhir. Mereka masa, ya kita sebut istilahnya udah masa kritis lah, sisa-sisa laskar pajang gitu ya. Nah ada kebijakan untuk angkatan 2013 untuk S1, untuk diploma, untuk S2 dan S3 juga ada kebijakan semester genap ini, semester 112 diperpanjang, ya diperpanjang. Jadi mereka tidak akan kena passing out pada akhir semester yang biasanya berakhir pada bulan Juli. Jadi insya Allah mereka berpanjang, bisa sampai November, bisa sampai akhir tahun. Nah ini penting sekali, karena kaitannya dengan pengelolaan tugas akhir di prodi masing-masing. Baik dalam bentuk tugas akhir atau taki, dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Berikutnya terkait dengan metode penelitian penyelesaian tugas akhir Ibu Bapak, dari pimpinan juga membolehkan bahwa metode tidak perlu turun lapang dengan data-data primer karena ini sangat riskan. Oleh sebab itu, bagi mahasiswa yang tetap ingin menggunakan metode pengumpulan data secara primer, mau tidak mau itu bisa dilakukan melalui IT. Nah, ini juga terkait dengan kepentingan ini. Atau menunda pengumpulan data sampai
redanya COVID-19 yang kita tidak tahu kapan itu akan berakhir, atau alternatif lain mengganti metode dengan misalnya deskriptif dengan pengumpulan data sekunder yang tidak perlu turun lapang, gitu ya. Termasuk misalnya studi literatur atau kajian pustaka. Nah, itu informasi yang terkait dengan penyelesaian tugas akhir, baik untuk diploma, S1, S2 maupun S3. Berikutnya informasi tentang perkuliahan yang non tatap muka tetapi turun lapang misalnya. Seperti kita kenal ada PKM ya untuk mahasiswa pendidikan. Ada PKL, ada KKL untuk mahasiswa non pendidikan ya. Itu semester ini untuk PKM dianggap sudah selesai, diakui artinya SKS-nya. PKM diakui SKS-nya karena di sekolah baru berjalan kalau tidak salah baru 6 kali pertemuan, baru 6 minggu. Ya. Tetapi mahasiswa masih diberi beban, diberi tanggung jawab untuk melaksanakan semacam evaluasi, ya, melaksanakan evaluasi model pembelajaran dari video. Jadi mahasiswa oleh dosen pembimbing masing-masing diberi tugas untuk menganalisis, mengevaluasi video materi perkuliahan, materi pelajaran terkait dengan program studi masing-masing. Saya ambil contoh misalnya, mohon maaf karena saya orang geografi, kalau di kelas 10 bahasannya tentang vulkanisme, misal tentang kegunung apian, nah dosen pembimbing di sini ada Pak Ode, ada Pak Aris, ada Pak Uji misalnya ya. Nah, bisa mencarikan video tentang bagaimana proses vulkanisme ya, gejalanya, prosesnya, dampaknya, pasca vulkanisnya. Nah, mahasiswa diberi tugas untuk menganalisis dan mengevaluasi kaitannya dengan proses proses vulkanisme tersebut dalam konteks perkuliahan ya. Dan mahasiswa juga diberi tugas untuk misalnya membuka pelajaran, menyampaikan materi pelajaran ya, mengevaluasi, menutup pelajaran. Nah, itu terkait dengan PKM. Nah, untuk KKL, PKL ya yang turun ke lapang semuanya dialihkan, ditunda sampai dengan semester berikutnya. Oleh sebab itu, WR1 pun melalui Pustikom juga sudah melakukan langkah-langkah untuk menghapuskan SKS praktek lapang ya, PKL yang turun lapang, dan dihapuskan melalui Pustikom. Artinya semester ini dikurangi SKS-nya. Itu yang terkait dengan proses perkuliahan di dalam dan di luar kelas. Selanjutnya untuk semester ini pun, alhamdulillah Ibu Bapak, tolong diingatkan kepada mahasiswanya masing-masing bahwa paket bantuan internet sebesar 30 GB ya, itu sudah bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Bahkan itu sebenarnya harusnya dari bulan kemarin, bulan April ya, karena sekarang udah Mei ya. Jadi April, Mei, Juni, Juli, sampai dengan masa kuliah berakhir. Karena kita biasanya kuliah berakhir itu pada minggu kedua bulan Juni, bulan depan ya. Minggu kedua itu kita udah mulai UAS. Artinya UNJ pun sangat peduli kepada mahasiswanya ya. Untuk PJJ, untuk perkuliahan, sehingga tidak ada alasan harusnya mahasiswa untuk tidak bisa ikut kuliah dan mengakses internet karena tidak punya pulsa. Semua mahasiswa difasilitasi, diberi bantuan itu oleh pimpinan, kerjasama dengan provider, dalam hal ini Telkomsel dan Indosat. Berikutnya masih terkait dengan perkuliahan juga, bahwa dengan kesejahteraan mahasiswa yang terpapar virus corona. Alhamdulillah UNJ melalui Satlak ya, ada tim Satlak yang alhamdulillah ketuanya Pak Dr. Cahyadi Setiawan dari kantor WR4, staf pengembang WR4 sudah membuat gugus satuan pelaksana tanggap COVID-19. Alhamdulillah sudah bergerak dari bulan yang lalu.
melayani mahasiswa-mahasiswa, wabil khusus untuk mahasiswa yang kos di sekitar kampus dan terjebak tidak bisa pulang kampung. Ini sementara mudah-mudahan tidak salah data ya, ada 153 orang mahasiswa UNJ yang masih tinggal sekitar kampus. Mereka alhamdulillah diberi bantuan khusus dalam bentuk alat-alat kesehatan ya, juga makanan ya, makanan jadi yang bekerja sama dalam hal ini dengan warung-warung sekitar kampus ya, mereka diberi kupon dan bisa mengambil makanan juga dalam bentuk paket makanan jadi. Jadi alhamdulillah UNJ dalam hal ini pimpinan Pak Rektor cepat tanggap ya untuk menangani krisis COVID-19 yang mudah-mudahan secepatnya berakhir. Apalagi Pak Sep ya, rasanya informasinya mungkin sementara itu ya, karena kita akan terus kuliah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Moko, pada Ibu Bapak dosen, baik di dalam maupun dari luar UNJ yang sudah bergabung dalam Tolabul ini. Alhamdulillah hari ini pagi ini sudah 123 orang. Sebelumnya saya catat ada 167, 168. Ya mudah-mudahan minggu depan Pak Asep kita mengagendakan tema yang lain lagi ya, yang bisa menambah wawasan semua dosen-dosen kita di dalam maupun di luar. Oh ya, lupa Pak Asep. Terakhir Pak Rektor sebagai pimpinan kita meminta kita LP3 untuk secepatnya merealisasikan LMS. LMS ini sudah dirancang jauh oleh Pak Cecep Rustandi ya sebagai koordinator pusat sumber belajar LP3, dan ini secepatnya minggu depan kita di sini punten ada Pak Cecep nggak Pak Cep? Tidak hadir Pak, beliau ada punten dengan Pak Asep nanti Pak ya. Ya. Cep, Pak Asep dan Pak Budiaman hadir nggak Pak Sekretaris? Pak Sekretaris belum kelihatan. Ya, tolong secepatnya kita undang tim yang akan terlibat dalam LMS. Konten materi dari kita, dari LP3, nanti yang memfasilitasi WR1, dan pihak pelaksana tentu saja Pustikom. Nah ini yang harus secepatnya kita siapkan untuk awal minggu depan kita adakan rapat untuk merealisasikan, sehingga program apapun untuk perkuliahan jarak jauh, termasuk persiapan perkuliahan semester depan, semester 113, Ibu Bapak, jangan lupa akhir Agustus, awal September kita akan masuk semester baru. Paling tidak Pak Rektor menginginkan bahwa semester depan di 113 kita sudah menggunakan PJJ yang terintegrasi dalam bentuk LMS untuk mata kuliah universitas LMU, yaitu mata kuliah umum dan mata kuliah dasar keguruan atau MKU dan MKDK. Nah itu insya Allah kita siapkan dengan matang karena masih ada 2-3 bulan lagi, sehingga semester depan kita sudah bisa tune in dengan LMS. Itu mungkin Ibu Bapak pengantar, mohon maaf apabila agak panjang, sekaligus beberapa informasi terakhir. Untuk yang beribadah saum, mudah-mudahan saum hari ke berapa ini? 8. Iya, Jumat ketemu Jumat, hari ke-8 kita ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang penting lagi kita diberi kesehatan ya, kita secepatnya bebas dari virus corona. Ibu Bapak mohon doanya. Saya terus terang aja saya sangat deg-degan. Mengapa? Karena persis mungkin hanya 300 meter dari rumah saya, ini ada yang disinyalir kena virus corona. Kemarin sore dibawa ke rumah sakit, ya dijemput. Itu persis samping SD anak saya dulu, di Komplek Auri, Jaladapura, Bekasi Timur. Jadi ini saya semakin mengurung diri. Ya, tapi insya Allah pada akhirnya semuanya kita kembali kepada Allah. Salah satu efek yang langsung saya rasakan, berat badan saya nambah 3 kilo, jadi kalau kelihatan tembem ya ini memang asli begini. Gitu. Baik, itu ide ya, selingan saja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih pada Mas Moko dan Ibu Bapak semua, juga pada Pak Asep yang terus memfasilitasi kegiatan positif ini. Insya Allah Tolabul Ilmu kita akan bermanfaat untuk kita, dan saya juga insya Allah ikut kuliah sampai akhir.
Selamat pagi, billahi taufik wal hidayah. Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama, mari kita buka acara seminar dan diskusi pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zid, Pak Muhammad Zid sebagai Kepala LP3 UNJ. Dan untuk supaya waktu yang kita miliki efisien, saya tidak akan ingin berpanjang lebar. Kita akan mempersilahkan Pak Pangarso Yuliatmoko untuk mengelola waktu. Saya perlu mungkin sedikit sampaikan Pak Ngarso Yuliatmoko ini pendidikan Jawa Tengah. Beliau sebagai pengawas di SMK. Dan beliau sebagai salah satu dari Microsoft Innovative Educator Expert. Usia beliau masih cukup muda, di 39 tahun, mungkin lebih muda dibanding Pak Zid, ya Pak Dekan. Pasti. Jadi saya pikir akan lebih fresh begitu untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang baru. Monggo Pak Pangarso, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Moko. Monggo Pak Moko. Terima kasih Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini insya Allah kita semua diberikan kesehatan, Bapak Ibu. Kita masih diberikan kesempatan bersua melalui media online ini dalam kegiatan seminar yang diprakarsai oleh LP3 Universitas Negeri Jakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas penghargaannya kepada saya untuk memberikan materi terkait dengan Microsoft Teams kelas digital dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mendengar suara saya dengan jelas, Bapak Ibu, sebelum saya mulai? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak Moko. Yang lain nanti tolong di mute ya, sorry. Jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Pangarso Yuliatmoko, Bapak Ibu. Saya pengawas sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang kebetulan saya juga sebagai Microsoft Innovative Educator Expert, di mana tugas saya adalah terkait dengan pengenalan aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk pendidikan, Bapak Ibu. Jadi dari lingkup pendidikan kita mengenalkan aplikasi-aplikasi Microsoft yang biasa digunakan. Apalagi dalam masa pencegahan COVID seperti ini, media-media pembelajaran digital sangat dibutuhkan saat ini, sehingga banyak kebutuhan, ya banyak dari dunia pendidikan, insan dunia pendidikan, dari sekolah sampai universitas sampai lembaga-lembaga pendidikan yang lain juga membutuhkan adanya media online yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pada materi saat ini, Bapak Ibu, kami nanti akan mengenalkan ke Bapak Ibu terkait penggunaan Microsoft Teams dalam pembelajaran jarak jauh. Mungkin di Bapak Ibu sebagian sudah pernah menggunakan Microsoft Teams, ya sudah pernah menggunakan Microsoft Teams, karena kami lihat kemarin ketika saya dihubungi oleh Pak Cecep, saya bertanya, ternyata UNJ sudah bekerjasama dengan Microsoft, sehingga sudah istilahnya sudah deploy dan semua dosen sudah memperoleh akun Office 365. Jadi saya kira ini tidak jadi permasalahan ketika semua dosen sudah punya akun Office 365, sehingga semua sudah bisa mengelola Microsoft Teams ini. Termasuk kami lihat ketika saya diberikan akun oleh Pak Cecep kemarin, saya mencoba masuk ke Microsoft Teams yang ada di UNJ, kami lihat juga mahasiswa juga sudah punya akun, Bapak Ibu. Sehingga pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Teams ini sebenarnya bisa berjalan. Bapak Ibu, Microsoft Teams adalah sebuah LMS, ya, seperti LMS Bapak Ibu, di mana di dalam Microsoft Teams kita bisa menggabungkan video conference, kita bisa diskusi Bapak Ibu, bisa konsultasi, bisa
mengelola file dan juga bisa mengelola tugas Bapak Ibu. Jadi dalam satu aplikasi Microsoft Teams itu lebih lengkap Bapak Ibu. Jadi di masa pencegahan COVID-19 ini Bapak Ibu, kita mengenal banyak sekali media yang bisa digunakan ya, digunakan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh, untuk video konferensi dan sebagainya. Nah, ini kami dari Microsoft akan mengenalkan salah satunya yaitu Microsoft Teams ya, yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semuanya untuk mengelola pembelajaran jarak jauh dalam mengelola mata kuliah. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Saya izin untuk share screen. Bapak Ibu, apakah tampilan Office 365 sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik. Baik. Nah, Bapak Ibu, tampilan awal di portal Office 365 adalah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita pertama login menggunakan akun yang telah diberikan oleh admin, kita akan terbuka aplikasi seperti ini. Tampilan awal di mana di situ ada banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan ya, yang dapat digunakan di Office 365. Mungkin sebelumnya saya masuk ke tim, akan saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Outlook. Outlook adalah email ya, email di Office 365 di Microsoft. Kemudian adalah ada OneDrive. OneDrive adalah cloud storage ya, cloud storage ruang penyimpanan OneDrive dengan kapasitas yang sangat luar biasa besar Bapak Ibu. Ketika kita punya akun Gmail, Google gitu ya, kita mengenal ada Google Drive di mana kapasitasnya 15 GB. Sedangkan OneDrive ini kapasitasnya bisa mencapai 5.000 GB atau 5 tera. Kemudian ada Word, Excel, dan PowerPoint. Ini Word, Excel, dan PowerPoint ini Bapak Ibu adalah Word, Excel, dan PowerPoint online. Di mana Word, Excel, PowerPoint online ini kita bisa berkolaborasi dalam satu file, bisa dikerjakan secara bersama-sama. Ya, berbeda dengan Word, Excel, PowerPoint yang offline yang ada di kita, ya official desktop Bapak Ibu, ketika kita ingin mengerjakan satu file ya masing-masing harus mengerjakan di device-nya masing-masing kemudian baru digabungkan. Sedangkan di Word, Excel, PowerPoint ini ketika kita ingin berkolaborasi mengerjakan satu file secara bersama-sama, cukup filenya itu dibuka kemudian di-share kepada yang lain, semuanya sudah bisa buka dan kemudian bisa mengerjakan secara bersama-sama. Kemudian ada OneNote, ini adalah catatan ya, untuk catatan di mana nanti membuatnya lewat kelas notebook. Kemudian di OneNote ini nanti tempat catatannya. Nah, di sini kita sering juga gunakan untuk kegiatan konsultasi Bapak Ibu. Jadi kalau di kami Bapak Ibu, saya sebagai pengawas, mohon maaf, kami mencontohkan sebagai pengawas di sini. Ini kami gunakan Bapak Ibu, OneNote ini kami gunakan untuk konsultasi guru, di mana guru ketika membuat perangkat pembelajaran. Jadi ketika guru membuat perangkat pembelajaran, ini guru konsultasi kepada pengawas, guru akan mengupload perangkat pembelajarannya, kemudian pengawas nanti akan melihat apakah RPP-nya, apakah silabusnya sudah betul atau belum. Sehingga ketika nanti ada revisi, kita bisa memberikan catatan di sana dan guru akan melakukan revisi. Kemudian ada SharePoint. SharePoint ini digunakan nanti untuk berbagi file, berbagi video, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan SharePoint. Kemudian ada Teams, nah ini yang nanti akan kita bahas hari ini, yaitu penggunaan Teams. Kemudian ada Sway. Sway adalah presentasi interaktif ya, storytelling interaktif di mana kita bisa menggabungkan dalam Sway itu video, gambar, audio ya dalam satu tampilan yang sangat menarik. Kemudian ada form, form ini yang sama dengan Google Form ya, fungsinya ada dua untuk membuat angket dan juga untuk membuat penilaian secara online atau kuis online. Dan masih banyak lagi aplikasi yang ada di sini Bapak Ibu. Nanti kalau kita buka masih banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung akan menuju ke Microsoft Teams. Ketika kita buka Microsoft Teams Bapak Ibu, ya, kami kenalkan ya, ketika kita buka Microsoft Teams, nah, ini Bapak Ibu, ini tadi saya sudah membuka, ini adalah
tampilan awal dari Microsoft Teams ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan awal dari Microsoft Teams. Kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini itu adalah contoh kelas yang pernah kita buat. Ini adalah contoh kelas yang pernah kita buat ya Bapak Ibu. Di sebelah kiri ada aktivitas, ini adalah catatan aktivitas kita yang pernah kita lakukan. Kemudian ada chatting atau obrolan. Ini adalah tempat kita untuk berdiskusi ya Bapak Ibu di chatting obrolan. Kemudian ada tim. Ya, tim ini adalah tempat nanti kita untuk mengelola kelas Bapak Ibu. Ada tugas, tugas adalah asesmen ya, asesmen yang bisa kita berikan nanti kepada mahasiswa mungkin. Ya. Ini adalah tampilan awal Bapak Ibu, tampilan awal di Bapak Ibu mungkin juga bisa mengikuti bagi yang belum pernah menggunakan ya, belum pernah menggunakan tim ini, mungkin juga bisa mengikuti. Kami nanti akan memberikan mensimulasikan ya, saya akan mensimulasikan bagaimana membuat kelas, kemudian mengelola kelas di dalamnya. Bagaimana kita bisa membuat kelas dan mengelola kelas di dalamnya. Jadi setelah kita terbuka Microsoft Teams seperti ini Bapak Ibu ya, setelah terbuka Microsoft Teams, kita bisa membuat kelas dengan cara mengklik ada tulisan di sini Bapak Ibu bergabung atau buat tim. Atau kalau yang tampilannya bahasa Inggris di bawah profil ini ada join or create team. Nah, di sini ketika kita klik kita akan dilarikan untuk membuat kelas. Ini saya contohkan Bapak Ibu. Ya, saya klik bergabung. Nah, di sini, nah ini tampilannya Bapak Ibu, tampilan untuk pembuatan kelas. Kita lihat, saya sudah melihat ini Bapak Ibu, ternyata sudah ada banyak kelas yang pernah dibuat oleh Bapak Ibu. Ya, sudah banyak kelas, dan ini kelas-kelas terbuka Bapak Ibu. Ini adalah kelas-kelas terbuka, siapapun bisa bergabung di kelas yang dibuat ini. Ya, kami melihat ini sudah ada sekian banyak kelas ya, sekian banyak kelas yang pernah dibuat. Ya. Ya, baik, Bapak Ibu, saya akan mensimulasikan bagaimana cara membuat kelas di Microsoft Teams. Yang pertama kali Bapak Ibu, kita klik yang buat tim atau create team. Pertama kali kita klik create team. Kemudian di sini akan muncul 4 tipe tim, ya, 4 tipe jenis tim. Yang pertama adalah kelas. Kelas ini adalah tipe di mana ya, di mana di sini ada struktur guru, ada struktur siswa. Jadi di dalam tipe tim kelas ini nanti ada guru, ada yang dinamakan siswa. Dalam hal ini nanti kalau kita gunakan di universitas berarti nanti guru itu adalah dosennya, sedangkan siswa itu adalah mahasiswanya. Kemudian tipe yang kedua itu adalah PLC, Komunitas Pembelajar Profesional. Nah, di PLC ini adalah grup kerja untuk pendidik. Jadi ini adalah grupnya untuk para pendidik. Jadi di sini tidak ada istilah guru, tidak ada istilah siswa, karena semua setara di Komunitas Pembelajar Profesional ini. Kemudian ada staff. Staff ini adalah tipe tim yang digunakan untuk administrasi dan pengembangan sekolah. Kemudian ada yang terakhir adalah tipe tim lainnya atau other, di mana ini adalah tim yang bisa digunakan untuk klub, kelompok belajar, maupun aktivitas ekstrakurikuler, dan sebagainya, aktivitas dari mahasiswa, dan sebagainya. Ketika kita akan menggunakan untuk pembelajaran, kita akan pilih yang namanya kelas. Coba kita klik kelas. Nah, yang pertama muncul Bapak Ibu, kita diminta akan membuat nama kelasnya. Misalnya, mohon maaf ini kalau salah Bapak Ibu, saya gunakan misalnya statistika dasar gitu, mata kuliah statistika dasar. Kita buat mata kelasnya, nama kelas. Kemudian di sini ada deskripsi. Deskripsi ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Tetapi kalau mau kita isi, nanti deskripsi ini menerangkan tentang kelas kita ini. Kelas kita ini tentang apa, kemudian nanti anggotanya siapa, dan sebagainya. Kalau sudah, bisa kita klik next, Bapak Ibu, kita klik next, ya, kita lanjutkan, kita klik next. Nah, kemudian kita akan diminta untuk mengisi siswa. Di tim ini, Bapak Ibu, ya, untuk menjadikan siswa, kita mahasiswa kita atau siswa murid kita tidak harus punya akun Office 365. Jadi kita bisa mengundang siswa cukup dengan menggunakan emailnya.
email seperti Gmail atau Yahoo dan sebagainya. Nanti mereka akan masuk sebagai tamu. Tetapi apabila mahasiswa itu sudah punya akun, itu lebih baik lagi, berarti mereka dia langsung menjadi member anggota, artinya aksesnya akan lebih banyak lagi daripada tamu. Nah, ini misalnya saya contohkan ya, karena saya tidak punya mahasiswa, saya contohkan saya akan mengundang siswanya ini menggunakan email pribadi. Nah, ini misalnya, saya undang pakai email pribadi, nanti di bawahnya akan muncul, ini dianggap sebagai tamu. Nah, bisa kita klik, kemudian kita bisa masukkan yang lainnya. Misalnya, saya juga masukkan yang, kita coba yang Yahoo. Nah, kita coba yang Yahoo juga bisa. Nah, ini untuk memasukkan siswa ya atau mahasiswa. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, kemudian di sini ada istilah siswa dan juga ada istilah guru. Guru ini ya kita si pembuat ini dianggap sebagai guru. Tetapi karena kita yang membuat, maka kita tidak usah dimasukkan di sini email kita. Kalau kita ingin mengelola pembelajaran kita secara bersama dengan guru yang lain atau dengan dosen yang lain, nanti kita bisa masukkan di sini email dari dosen tersebut. Ya, jadi kita akan bersama mengelola kelas ini dengan beberapa dosen misalnya. Nanti kita bisa masukkan nanti di sini sebagai guru bersama. Kalau ataupun ini tidak ada dosen yang kita gabungkan di kelas kita, nanti ini cukup dikosongi. Kalau sudah nanti Bapak Ibu, kita nanti di close ya, nanti siswanya sudah masuk, kita di close. Nah, sebenarnya langkah ini bisa kita escape ya, maksudnya langkah ini bisa kita lewati dan kita bisa mengundang mahasiswa untuk masuk dengan menggunakan kode. Tapi syaratnya mereka harus punya akun Office 365 yang satu organisasi dengan kita. Jadi misalnya di UNJ, mahasiswanya semua sudah mempunyai akun Office 365, ya, semua mahasiswa sudah punya akun Office 365, maka kita tidak perlu menuliskan siswa satu persatu untuk masuk ke kelas kita. Nanti kita bisa menggunakan kode, ya, kode untuk mereka diminta untuk bergabung. Nah, ini adalah tampilan, ya, ini adalah tampilan dari Office 365, ya. Dari Microsoft Teams yang telah kita buat tadi. Di atas ini ada selamat datang mata kuliah statistika dasar ya, ini adalah nama kelasnya. Kemudian di sini Bapak Ibu ya, ini tampilannya. Nah, kita bisa mengelola dari kelas ini ya, kita bisa melihat di sini ada kelola, kita klik titik 3 di sini ada kelola tim atau manage tim. Nanti di sini kita bisa melihat anggota kita ya, tadi yang kita masukkan anggotanya. Kemudian jika kita ingin menambah anggota, kita di sini ada fasilitas menu tambahkan anggota atau add member. Ya, tambahkan anggota. Ini yang kita menambahkan secara manual. Nah, Bapak Ibu, jika kita ingin mendapatkan kode ya supaya mereka bergabung menggunakan kode, supaya kita tidak susah-susah memasukkan mereka satu persatu, tapi dengan syarat mereka harus punya akun dulu Office 365. Nah, untuk memunculkan kode, kita di pengaturan Bapak Ibu, di setting ya, kita klik setting, ya, kita klik setting. Nah, di sini kita bisa ada tema Bapak Ibu, jadi kita bisa mengganti tema, ya, tema logo ini bisa kita ubah. Misalnya kita ganti temanya, ya, kita ganti temanya. Oke, setelah kita ganti, kita perbarui. Kita tunggu sebentar, nanti tema akan berubah. Nah, temanya sudah berubah. Ya, setelah sudah berubah, kita kembali lagi ke tim, ke pengaturan. Nah, di sini ada izin anggota, ya. Jadi izin anggota itu isinya anggota itu boleh apa saja, ya, boleh apa saja. Nanti kita bisa mengizinkan di sini. Kemudian ada izin tamu, yang dinamakan tamu itu adalah yang kita undang di luar organisasi kita. Seperti kita undang tadi menggunakan akun Gmail, ya, menggunakan akun Yahoo, kita undang menggunakan akun Office 365 tapi di luar organisasi kita, nanti akan dianggap sebagai tamu. Sedangkan yang punya akun sama
dengan organisasi kita, nanti mereka akan menjadi namanya anggota. Nah, di bawah sini ya, di bawah sini itu ada namanya kode tim. Kalau kita klik kode tim, kemudian kita generate atau kita buat, baru muncul ya, baru muncul nanti ini kodenya. Jadi kode ini nanti kita bisa berikan kepada mahasiswa untuk mereka bergabung masuk ke dalam kelas kita ya, digunakan nanti diberikan kepada mahasiswa untuk bisa bergabung dengan kelas kita. Jadi ketika kita masuk pertama kali tadi, Bapak Ibu, ya ketika kita ulangi bergabung, di sini ada dua, satu buat tim, yang satu bergabung dengan kode. Maka nanti mahasiswa bisa memasukkan kodenya lewat ini. Ketika mereka sudah masukkan kodenya, kemudian bergabung dengan tim, otomatis mereka akan masuk ke dalam tim yang kita buat. Nah, itu kaitannya dengan mengelola tim, Bapak Ibu, mengelola tim. Kemudian apa saja yang ada di dalam tim ini, Bapak Ibu? Nah, di dalam tim ini, Bapak Ibu, nanti kita bisa ya mengupload file materi. Jadi kalau kita buat tim kelas, ya kita membuat tim kelas, nanti Bapak Ibu kita bisa ada file di sini. Nah, kita bisa mengelola materi ya. Di sini ada folder materi kelas. Kita bisa mengelola di sini, bisa mengupload materi pembelajaran nanti yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Di folder materi kelas ini, yang punya hak untuk mengedit itu hanya sebagai guru atau dosen. Sedangkan mahasiswanya nanti mereka hanya bisa mengunduh ataupun melihat. Tidak bisa mereka menghapus, tidak bisa mereka mengupload materi di sini. Ini di folder materi kelas. Tetapi ketika kita menguploadnya nanti di luar folder materi kelas, misalnya kita upload di sini, di luar materi kelas, maka semua yang menjadi anggota tim itu bisa merubah isi dari file yang telah kita upload di sini. Jadi nanti ketika mahasiswa diminta untuk misalnya untuk mengupload file, nanti berarti mereka akan menguploadnya di luar materi kelas. Kemudian ada buku catatan kelas, ya ada buku catatan kelas. Nah, buku catatan kelas ini nanti digunakan, misalnya ini saya contohkan ya, misalnya mahasiswa akan mengadakan konsultasi kaitannya dengan makalah ataupun kaitannya dengan skripsi atau tesis. Nah, kita bisa gunakan di sini, kita buat buku catatan kelas, di mana kita bisa menyiapkan, jadi ini kalau kita klik buku catatan kelas, nanti kita siapkan dulu buku catatan kelasnya. Kita mulai dari catatan kosong, karena kita belum pernah. Nah, di sini ada keterangan, di buku catatan kelas ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama namanya ruang kolaborasi, di mana dalam ruang kolaborasi ini nanti guru dan siswa itu dapat mengedit konten. Jadi konten di ruang kolaborasi ini antara guru dan siswa itu dapat mengedit isinya. Kemudian ada bagian kedua adalah pustaka konten atau content library. Pustaka konten ini di mana di sana bahwa hanya guru saja yang dapat mengedit kontennya. Sedangkan siswa itu hanya dapat menampilkan konten atau melihat konten. Itu di pustaka konten. Kemudian ada buku catatan siswa. Nah, di sini tempatnya siswa untuk menyampaikan atau tempatnya siswa untuk mengedit konten-konten sendiri atau menampilkan konten milik siswa. Di buku catatan siswa ini nanti siswa itu tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat tampilan dari rekan yang lain. Nah, kemudian ini keterangan saja. Iya, maksudnya mau ketok pakai HP nih. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya, di sini nanti Bapak Ibu ada nama kelasnya. Kemudian nanti ini ada tampilannya ya, nanti nama siswanya muncul, kemudian ada bagian-bagian. Misalnya kalau kita mau gunakan untuk misalnya konsultasi ya, misalnya pembuatan skripsi dari konsultasi judul ya, dari pertama judul, kemudian nanti ada bab 1, ada bab 2, bab 3, bisa nambah, bab 4, kita bisa nambah lagi bab 5, misalnya mau ditambah lagi kaitannya dengan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Nah, ini kalau sudah misalnya kita klik create atau buat. Nah, maka buku catatan siswa ini sedang
disiapkan ya, sedang disiapkan. Nanti akan muncul catatan siswa yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Kemudian sebelum kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu, ini nanti biar disiapkan dulu. Kita akan ke tugas Bapak Ibu. Jadi di Teams ini ya kita juga bisa mengelola tugas. Kita bisa mengelola tugas dari mahasiswa. Nah, ketika kita klik tugas pertama kali karena kita belum pernah membuat tugas, yang muncul adalah seperti ini. Kita klik Get Start ya, Start, kita mulai. Nah, kemudian kita akan diminta membuat tugas. Kita klik Create. Ada 2 jenis tugas ya yang bisa kita buat. Yang pertama tugas biasa, yang kedua adalah bentuk kuis. Kalau bentuk kuis berarti ini adalah bentuk kuis form yang ada di Office 365. Misalnya kita gunakan untuk bentuknya yang tugas. Nah, kita nanti kalau kita klik yang tugas nanti munculnya seperti ini. Misalnya ini kaitannya dengan misalnya tugas UAS ya, UAS statistika misalnya. Mohon maaf nanti kalau salah. Ini instruksinya, ya instruksinya adalah kerjakan tugas ya, tugas statistika ini. Add resource, nanti kita bisa add. Kita bisa menambahkan soalnya di sini. Kita bisa upload from device, ya misalnya kita upload dari komputer kita. Kita bisa mencari nanti Bapak Ibu, ya, mencari filenya, ya kita mencari filenya. Kita cari, misalnya ada tugas, ya ini saya masukkan, saya open, nah, kita tunggu terupload. Kalau sudah terupload kita klik dan ya ini tugas kita nanti akan muncul di mahasiswa. Kemudian kita bisa memberi poin, misalnya poinnya maksimal 100, ya maksimal 100. Kemudian kita ada batasan tanggal, misalnya ini tanggal 1, diberi waktu 1 minggu, dikumpulkan tanggal 8, jam berapa, nah kita bisa tentukan jam 11.59 PM, ya jam 12 malam, sebelum jam 12 malam. Nah kalau sudah, kita bisa kirim tugas ke mahasiswa. Nah ini tugas sudah terkirim. Sekarang saya akan melihat dari sisi mahasiswanya. Nah, saya akan lihat dari sisi mahasiswa. Saya membuka tampilan di mahasiswa. Tadi sudah saya masukkan, ada 1 mahasiswa. Nah, ini. Nah. Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu, apakah bisa melihat tampilan di saya? Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya. Ya, muncul tampilan ya. Bisa, ya. Muncul. Setelah kita kirim, ini adalah tampilan dari mahasiswa. Tadi yang kita kirimi ya. Ini adalah tampilan dari mahasiswa yang kita kirimi. Nah, di sana di mahasiswa nanti akan ada kiriman terkait dengan tugas UAS statistika. Mereka akan bisa melihat ini tugasnya, dibuka. Kemudian tadi ini baru diproses ya. Ya. Tadi baru proses. Nah, baru mau berjalan. Saya buka dulu yang buku catatan kelas. Ya, yang tadi yang buku catatan kelas. Disiapkan. Ini yang buku catatan kelas. Mohon maaf, menunggu sebentar. Ini sudah muncul. Nah, ini adalah buku catatan kelas yang kita buat tadi, Bapak Ibu. Ya, ada ucapan selamat datang di buku catatan kelas. Ini yang tampilan di mahasiswa.
Jadi mahasiswa nanti bisa memasukkan di sini Pak, konten. tidak terlihat. Oh, tidak Pak, terlihat. di saya beda layarnya yang kelihatan. Oh, sebentar. Sepertinya belum di-share screen, Pak. Share lagi Bapak Ibu. Ini yang kedua ya. Apakah sudah terlihat tampilan OneNote-nya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ini Bapak Ibu yang tadi OneNote yang kita buat tadi, Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan, Pak. Bab 1, bab 2, Selamat datang di buku catatan kelas. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3 ini nanti untuk konsultasi Bapak Ibu. Misalnya bab 1 ini dari mahasiswa ya, misalnya ini dari mahasiswa. Nah, mereka bisa ini nanti memasukkan bab 1 begitu. Ya, bab 1 mereka akan mengupload materinya, mengupload file, nanti pilih yang bentuk cetakan, print out. Misalnya, contohkan saja, saya ambil, kemudian saya sisipkan. Suaranya mengecil, Pak Moko. Oh iya, Pak, ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu nanti ketika mahasiswa upload file nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa langsung membaca, ya, bisa langsung membaca tanpa harus mengunduh, ya, tanpa harus mengunduh file yang diupload oleh mahasiswa. Di sini juga nanti di tampilan sebagai dosen akan muncul dan kita bisa nanti di sini memberikan catatan-catatan ataupun nanti kita bisa memberikan tanda-tanda ketika ada hal yang perlu direvisi. Ya, ada hal-hal yang perlu direvisi di sini. Jadi ini nanti bisa kita gunakan ya untuk mereka misalnya mau konsultasi terkait dengan tugas-tugas dari mereka. Ini adalah buku tampilan dari buku catatan siswa ya, buku catatan siswa atau catatan mahasiswa. Nah, ketika mereka nanti ini di bab 1 ya, misalnya nanti ada revisi, mereka nanti bisa membuat halaman berikutnya nanti bab 1 revisi ya, misalnya revisi 1. Ya, revisi 1 mereka akan mengupload lagi revisi satunya nanti di sini ya, di sini mengupload lagi, dikoreksi lagi dan seterusnya. Jadi yang bab 1 yang pertama tadi sebelum direvisi itu sudah kita juga bisa lihat. Jadi membandingkan apakah pembetulannya sudah sesuai atau belum. Di mana yang kesalahannya pembetulannya sudah sesuai atau belum. Nah, ini kita bisa gunakan di tim ya, di kelas notebook. Nah, ini tampilan dari kelas notebook. Kemudian coba saya kembali ke tugas. Semoga sudah disiapkan. Yang bentuk tugas. Nah, ini ini belum muncul. Saya siapkan dulu. Bapak Ibu, kami siapkan dulu di tugas. Muncul. Ini contohkan saja yang satunya. Contohkan yang satunya. Nah, ini saya contohkan tampilan. Nah, nanti tampilan di mahasiswa ya. Nanti tampilan di mahasiswa ya, nanti akan seperti ini Bapak Ibu, ada soal ya, UAS-nya, judulnya, kemudian nanti ini ada soalnya. Nah, mahasiswa itu nanti akan mengupload, misalnya ini saya hapus dulu uploadannya. Hapus dulu, remove. Ya, ini uploadannya nanti masih kosong ya, mereka belum mengerjakan. Mereka bisa menambahkan nanti tugasnya di sini di add work ya, ditambahkan di add work, kemudian upload dari device-nya. Upload dari device-nya, mereka mencari tugas yang telah dikerjakan. Misalnya tugas ya, ini tugas dibuka, di open, kemudian dikirim. Ya, dikirim. Kalau sudah dikirim, mereka bisa juga menambahkan nanti tugas yang lain. Ya, tugas yang lain.
tadi bentuk SPV, sekarang tugas yang bentuk statistik ya. Cari dulu. Ya, kita buat sembarang, misalnya uji statistika. Buka. Ya, misalnya kita klik done. Nah, kalau sudah di done, di turn in. Mereka akan turn in ya. Turn in. Nah, setelah turn in, menikah tugas ini kita sudah masuk di kita, Bapak Ibu, ya sudah masuk di kita. Nanti kita bisa melihat, ya bisa melihat tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa, ya yang sudah dikerjakan mahasiswa. Coba ini saya buka lagi yang di tugas ini, apakah sudah bisa masuk? Ini yang mahasiswa. Oh, sudah bisa masuk. Ini yang mahasiswa. Yang tadi saya buat. Ini soalnya ya. Saya ulangi lagi di sini. Oke, saya ulangi lagi. Upload from device. Ini. Kita cari. Statistika. Nah, kemudian di tune in ya, di tune in sudah dikirim, sudah terkirim. Nah, kita buka, mau saya share lagi yang di saya stop dulu. Kemudian saya share lagi yang di dosen ya, di guru. Nah, saya share nanti yang di guru, nanti kita lihat. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya ya. Kita tunggu, ada satu sudah tune in ya, satu sudah tune in. Nah, di sini nanti akan muncul ya, bisa lihat. Nah, ini adalah pekerjaan dari mahasiswa ya. Nanti akan muncul pekerjaan dari mahasiswa. Pekerjaannya seperti apa, kita bisa koreksi ya, bisa koreksi. Ini bisa nanti dibesarkan. Besarkan. Nah, di sini kita bisa lihat hasil pekerjaannya. Kemudian juga kita bisa memberikan feedback, catatan jika pekerjaannya mungkin ada kekurangan atau dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memberi nilai di sini, misalnya kita beri nilai 85. Nah, setelah kita beri nilai, kita kembalikan ya, kita kembalikan kepada mahasiswa return. Kita kembalikan. Kalau sudah, nanti kita close hasilnya. Nah, di sini ya, nanti akan muncul Bapak Ibu, akan muncul dinilai. Dinilai itu nanti akan muncul ya, akan muncul ini nilai. Jadi ada mahasiswa, ada dua mahasiswa, yang satu sudah mengerjakan ada nilainya 85. Yang lainnya karena belum mengerjakan maka belum ada nilainya. Itu. Nanti tampilan nilai ini nanti bisa diekspor ya ke Excel, bisa kita unduh. Nanti akan muncul sejumlah tugas yang kita berikan di sini bersama nilai-nilainya yang telah kita lakukan. Nah, ini terkait dengan pengelolaan tim. Terkait dengan tadi misalnya yang buku catatan kelas yang tadi untuk konsultasi ya, kita bisa buka buku catatan kelas yang untuk konsultasi tadi ya, di mana mahasiswa sudah memasukkan bab 1 ya, sudah konsultasi bab 1 ya. Nanti kita lihat bisa tampilannya di sini. Nah, tampilan di kita, di dosen, di guru, itu nanti akan muncul, semua mahasiswanya akan muncul di sini. Tetapi kalau tampilan di siswa, di mahasiswa, yang muncul hanya namanya sendiri. Ya, hanya namanya sendiri. Bedanya nanti kalau di guru, semua mahasiswa itu akan muncul namanya, ya. Sedangkan di siswa, di mahasiswa hanya muncul namanya sendiri. Jadi kita coba, kita buka salah satu, misalnya tadi ini yang sudah mengerjakan di bab 1, ya.
mengerjakannya di bab 1. Nah, kita kelihatan ini bab 1 tadi yang dikerjakan. Nah, kita bisa buka di sini Bapak Ibu ya hasil pekerjaan dari mahasiswa. Nah, ini kita bisa langsung lihat di sini hasil pekerjaannya. Nah, kita bisa lihat sudah betul atau belum. Kita juga bisa nanti menandai mungkin ya, bisa menandai, nanti bisa juga mengedit, bisa memblok, mewabeli warna, ya kita juga bisa menulis di sini ya. Jadi di sini kita bisa menulis nanti catatan apa saja yang perlu diberikan catatan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa akan tahu oh ternyata ini masih salah, kemudian penulisannya belum sesuai. Ketika mereka melihat, mereka akan revisi dan memasukkan nanti di halaman berikutnya. Di bab 1 revisi misalnya mereka akan mengupload lagi hasil revisiannya. Sehingga kita Bapak Ibu untuk manajemen ini kalau jarak jauh, konsultasi jarak jauh tanpa harus menggunakan email. Kalau kita menggunakan email misalnya, itu kita harus unduh Bapak Ibu. Dimulai saja. Ya, harus mengunduh ya, harus kemudian nanti kita buka filenya, kita kembali lagi kepada mahasiswa. Tapi dengan kelas notebook ini kita bisa langsung berkolaborasi ya, kita langsung nanti mahasiswa bisa melihat hasil dari catatan yang kita berikan. Nah, itu di kelas yang kita buat Bapak Ibu. Ya, itu di kelas yang kita buat. Kemudian selain itu Bapak Ibu, ya, kita juga akan bisa melakukan diskusi ya, melakukan diskusi di sini. Ya, di sini ada fasilitas Bapak Ibu, ada fasilitas untuk percakapan. Jadi kita bisa menggunakan diskusi, bisa konsultasi dan sebagainya antara mahasiswa dan dosen ya, mahasiswa dan dosen. Ketika mereka mengetikkan di sini, maka semua anggota kelas itu akan bisa melihat tulisannya. Tetapi ketika nanti hanya ingin chat pribadi, nanti bisa menggunakan di atas ini ada fasilitas ya, ada gambar kotak kecil, ada pensilnya. Ya. Ketika kita klik nanti akan mulai bentuk obrolan. Kita akan ngobrol bersama siapa. Jadi ini nanti tempat konsultasi pribadi antara dosen dan mahasiswa. Di obrolan ini nanti yang hanya bisa melihat itu hanya yang berbicara ya, yang ngobrol atau yang chatting, sehingga peserta anggota yang lain nanti tidak bisa melihat chattingannya. Itu di obrolan. Kemudian selain itu nanti kita juga bisa memposting ya di sini. Kalau kita klik yang ini nanti kita bisa membuat sebuah percakapan. Kita bisa mengatur ini ada aturannya. Kita bisa membuat paragraf misalnya ya, bentuknya paragraf dan sebagainya. Kemudian selain itu kita juga bisa mengadakan video conference ya, kuliah online begitu dengan mahasiswa kita yang ada di dalam kelas dengan cara mengklik tanda video yang ada di sini. Ini ada tanda video ya, kita bisa klik di sini tanda video ya. Ini misalnya kuliah 1 itu ya. Kemudian kita mulai rapat sekarang gitu. Nah, kita menyambungkan sudah, nanti akan kita bisa mulai video. Mahasiswa kita tinggal bergabung ke videonya kita ya, maka nanti sudah bisa bergabung kita sudah bisa mulai kuliah secara online. Nah, ini saja ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu tentang kelas di Microsoft Teams ya, kelas di Microsoft Teams. Kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa membuat link webinar di luar kelas. Jadi kalau kita mengadakan VCon di sini, maka yang bisa ikut hanya dalam anggota di kelas ini. Jadi anggota yang ada di kelas ini saja yang bisa ikut ke dalam VCon kita. Tetapi kalau kita ingin membuat VCon yang secara umum ya, di luar anggota kita bisa melakukan VCon, maka kita bisa membuat jadwal rapat Bapak Ibu. Ya, kita bisa membuat jadwal rapat. Caranya di sini untuk membuat jadwal rapat adalah di sini ada menu kalender. Di sebelah kiri itu ada menu kalender. Jadi ada menu kalender. Kita bisa klik menu kalendernya. Kemudian akan muncul kalender kita, dan di sini ada menu yang namanya rapat baru ya, new rapat.
new meeting ya, new meeting. Nah, ada rapat baru. Nah, untuk membuat jadwal rapat kita klik yang rapat baru atau new meeting. Kita klik yang new meeting, kemudian kita tulis rapatnya misalnya atau tulis kuliahnya, kuliah umum misalnya. Ini ada kuliah umum. Kuliah umum ataupun seminar ya, kuliah umum atau seminar atau apa nanti ya. Kemudian untuk bisa bikin link kita harus memasukkan minimal 1 email. Kita bisa masukkan di opsional saja ya, di opsional 1 email ya. Misalnya saya undang ya, kita masukkan 1 email, cukup 1 email. Ya, kemudian kita atur kapan kita akan mulai, misalnya besok tanggal 7 ya, tanggal 7 mulainya jam 9 sampai jam misalnya 11.30 ya, 9 sampai 11.30. Kemudian untuk tidak berulangnya ini bisa kita kosongi saja kalau ini izin detail, kalau ini nanti jadwal kuliah rutin. Kalau ini kuliah rutin maka kita bisa pilih mingguan. Nah, kalau kita pilih mingguan artinya setiap Kamis mulai tanggal 7 itu nanti ada kuliah. Kalau kita pilih bulanan berarti nanti setiap bulan pertama Kamis itu nanti akan ada kuliah. Kalau tidak kita klik yang tidak. Jadi ini kalau izin detail. Tadi kalau secara pertemuannya secara rutin, kemudian salurannya bisa dikosongi. Kemudian ini lokasinya juga dikosongi, detail kegiatan ini bisa diisi ya. Ini adalah kuliah umum, materinya bisa disampaikan mahasiswa semester berapa gitu ya, semester berapa. Ya. Seterusnya kalau sudah jadi kita kirim. Ya, kita kirim. Kemudian kalau sudah kita kirim, kita akan kembali ke kalender ya. Di kalender ini Bapak Ibu kita nanti akan menuju ke jadwal kita tadi tanggal untuk mendapatkan link ya, untuk mendapatkan linknya. Kita misalnya tadi tanggal 7 ya, tanggal 7. Nah, di sini akan sudah muncul Bapak Ibu tanggal 7 ya, tanggal 7 itu ada kuliah ya, kuliah umum. Nah, ada kuliah umum. Ya, ada kuliah umum. Kemudian nanti kita bisa klik di jadwal ini, saya klik ya, di kuliah umum ini saya klik di jadwalnya. Nah, nanti akan muncul lagi tampilan detail rapat seperti tadi. Nah, kita lihat di paling bawah nanti Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah benar membuat jadwalnya, nanti di paling bawah itu ada tulisan begini Bapak Ibu, bergabung dengan rapat Microsoft Teams atau join with Microsoft Teams Meeting kalau yang bahasa Inggris. Ini cukup kita klik kanan di kursor kita arahkan di tulisan ini, kita klik kanan Bapak Ibu, kemudian copy link ya, di copy link, linknya sudah tercopy, kita bisa buka nanti menggunakan shorten, misalnya saya buka pakai Bitly atau pakai GG ya, atau pakai yang lainnya, nanti kita bisa shorten. Shorten, kita tunggu. Nah, kita buat, ya kita create dulu, kita pastekan di sini, shortennya kita buat. Nah, ini ya bisa kita rubah kuliah umum semester 5 misalnya, semester 5, create. Nah, maka linknya ini sudah bisa kita share kepada mahasiswa ya, tanpa mereka kita undang satu persatu. Dengan link ini nanti ya, dengan link ini mereka sudah bisa masuk nanti ke video atau ke kuliah umum yang telah kita buat jadwalnya, tentunya sesuai dengan hari dan jam yang telah ditentukan. Hari dan jam yang telah ditentukan. Untuk bergabung ke rapat Vicon Microsoft Teams, bagi yang menggunakan HP, mereka harus install
Microsoft Teams melalui Play Store yang menggunakan HP. Sedangkan yang menggunakan laptop, mereka tidak perlu install Microsoft Teams-nya, cukup mereka nanti bergabung menggunakan web. Jadi bisa bergabung menggunakan web, mereka join, memasukkan nama, kemudian join, sudah masuk ke Vicon kita, rapat atau ke kuliah umum yang telah kita buat. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan atau masukan, usul saran mungkin sebelum dilanjutkan? Ada, Pak. Silakan. Ya, Bu. Iya, Pak Moko, saya ingin bertanya untuk buku konsultasi tadi yang untuk sharing skripsi, untuk menambahkan jika ada revisi 1, revisi 2, mungkin bisa tolong ditampilkan dulu Pak, biar bisa saya highlight. Untuk ininya ya, sebentar, untuk yang di siswa atau yang di mahasiswa ya? Mahasiswa ya? Nah, yang bisa menambahkan button apa kok revisi 1, revisi tadi ya? 2 itu siapa? 1, 2. Iya, Pak. Oh, iya. Nanti ya sebentar saya. Sebentar. Dulu. Buku catatan kelas. Iya. Ya. Oke, yang ini ya, Bu ya? Iya, betul Pak. Bentar, saya tampilkan lengkapnya. Ya, yang ini. Iya. Jika misal ada revisi 2 dan seterusnya, bagaimana cara menambahkannya, Pak? Itu siapa yang bisa menambahkan? Ya, ini kurang turun. Nah, di sini. Jadi mahasiswa yang bisa menambahkan. Jadi di sini ya. Jadi di bawah sini ada tambah halaman plus page kalau di sini. Ada tambah halaman. Jadi mereka bisa menambahkan sesuai dengan jumlah revisinya. Jadi kan revisi 1. Nanti kalau ada revisi lagi, belum selesai misalnya, tambah halaman lagi, ini bab 1 revisi 2. Oke. Bab 1 revisi 2. Nah, dan seterusnya sampai berapa kali revisi nanti kita bisa melihat. Jadi historinya nanti supaya tidak terhapus. Jadi bab 1 dulu salahnya apa, bab 1 yang revisi 1 nanti masih salah apa, bab 2 nanti historinya bisa kita lihat. Jadi bisa menambahkan halaman, ditambah halaman. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bu yang ditanyakan? Maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya Bu. Mengenai kolaborasi teaching bagaimana ya? Tadi kan ada di kalender. Tadi ada penjadwalan itu tidak berulang, lalu mingguan, bulanan. Nah, saya ada kuliah yang kolaborasi teaching. Jadi hari Rabu dengan dosen 1, hari Jumat dengan saya. Nah, itu pengaturan di kalendernya bagaimana ya? Untuk kolaborasi, jadi nanti ya Ibu nanti bisa kita masukkan di kalender. Bentar saya settingkan dulu. Share dulu. Share screen dulu. Ya, screen. Nah, ini kan ada link ya nanti. Nah, di sini nanti saya tambahkan nih peserta wajib. Jadi dosen satunya jadi yang wajib juga, Bapak Ibu. Jadi peserta wajib saya tambahkan di sini. Di ketika pembuatan jadwal. Iya. Ya, bisa tambahkan di sini sebagai peserta wajib. Atau mungkin masing-masing nanti akan membuat jadwal tersendiri ya, mengundang tersendiri. Nanti dosen 1 menggunakan link 1, yang satunya menggunakan link yang kedua. Jadi ada 2 link untuk masuk ke perkuliahan.
Yang satu link yang Ibu buat, satunya lagi link yang dibuat oleh dosen satunya. Oh, jadi tetap Jadi dua gunakan link. itu. Jadi nanti ada dua link. Ada dua link yang bisa digabungkan oleh mahasiswa. Tetapi kalau itu nanti ya, mahasiswanya sama, Ibu, kalau mahasiswanya sama, artinya tidak ada orang luar yang akan ikut kuliah itu hanya dalam satu kelas itu, maka kita cukup bisa menggunakan ini saja, menggunakan di kelas kita, Jadi kita nanti ketika memasukkan ini ya, ketika memasukkan anggota, nanti gurunya jadi ada dua, Jadi dua guru itu, dua dosen itu akan bisa mengelola satu kelas yang sama ini. Jadi ketika nanti akan memulai kuliah umum, cukup diklik yang ini gambar kamera di bawah conversation ini. Nah, nanti semua otomatis sudah bisa bergabung. Ketika mau memulai kuliah itu nanti cukup klik Meet Now ini, rapat sekarang, mahasiswanya sudah masuk ke dalam tim, mereka tinggal klik join, sudah bisa masuk. Kalau anggota kuliah kita itu dalam satu kelas ini. Kalau yang jadwal tadi itu anggotanya ada yang di luar kelas. Jadi kita mengundang yang di luar kelas menggunakan link. Ya, menggunakan link. Nah, kalau kita sudah buat kelas yang anggotanya seluruh mahasiswa kita sudah masuk di kelas ini, kita cukup pakai ini nanti, pakai sesuai jadwal kuliah ya, misalnya jadwal kuliahnya tanggal berapa, jam berapa, maka setiap jam tersebut nanti kita buka timnya, kita mulai klik undangan untuk rapat itu, mahasiswa buka timnya juga, mereka langsung klik join, sudah bisa masuk ke dalam kuliah online kita. Gitu. Terima kasih, sudah cukup jelas. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Ibu. Tadi balik lagi ke buku catatan kelas, Pak. Buku catatan ya. Ya, untuk bimbingan skripsi, saya kan dari Prodi Arab, Pak. Mahasiswa saya banyak sekali kesalahan dalam penulisan kata bahasa Arab. Nah, itu kan bisa merubah arti dan lain sebagainya. Apakah bisa langsung kita betulkan, Pak, di situ, Pak? Tadi Bu saya. Ya, maksudnya untuk langsung coba di screen. Ya, saya share screen dulu, Pak. Ya, saya share dulu ya. Nah, yang tadi ini ya. Ya. Coba ke bab satunya, Pak, ke isi bab satunya. Iya, bab 1. Ya, misalnya kita mau membetulkan kesalahan kata yang ada dalam. Nah, di sini ya ini ada fasilitas ya. Jadi fasilitas bisa ini ada milih objek gitu ya. Kalau ada yang salah misalnya. Nah, ini kita bisa menulis. Jadi kalau kita sebenarnya pakai ini, kalau kita pakai mus, jadi agak susah ya, agak susah. Ini kita bisa memberikan catatan, misalnya ini bab 1, kemudian kita menulis ada yang salah, misalnya ada yang salah, kita tandai, ya. Kemudian di sini ya kemudian kalau ada sesuatu yang salah, misalnya di bawah sini kita juga bisa membuat tulisan Bapak Ibu. Nah, kita bisa membuat catatan ya, di sini. Catatan kesalahan ya, catatan nanti ada 1, 2, iya langsung kita ngetik catatan di sini, nanti mahasiswa bisa melihat catatannya apa yang perlu di ini, ada kesalahan di mana begitu, kita bisa memberikan.
bisa diedit langsung di kata yang salah seperti kalau kita Iya, bahasa iya, di maksud itu saya nggak, Pak? gitu, bisa langsung Nah, seperti itu bisa nggak tuh? Nah, Ya, kalau misalnya mau sebelah kanan kan suka muncul di kanan tuh, kita view. Komen, namanya komen. Bisa nggak, Pak? Nah, di sini kita bisa buka di browser, Pak. Kalau mau kita buka di browser, nah begitu. Nanti kita klik buka di browser, nah kita akan terbuka di Office kita. Nah, kita bisa editnya di situ, di browser. Oh iya. Nanti buka. Nah, ini di sini. Ada edit buku catatannya. Ya. Di situ. Tapi kalau tadi yang kita pakai yang tugas, Bapak Ibu, kalau kita pakai yang tugas tadi, yang tugas, kita juga bisa edit. Kalau mereka misalnya ke bentuknya yang ke tugas ya, bentuknya yang ke tugas. Ya, ini di sini ya. Yang saya cari yang cari yang Word ya, yang Word supaya bisa kita edit. Ini tadi komplit. Ini statistika. Oke, ini kita buka. Oke. Ini maaf, ini tampilan yang di ininya. Ini tampilan yang di saya rubah dulu, ini tampilan di mahasiswa, saya rubah dulu yang tampilan di dosennya. Saya buka dulu yang tampilan di dosen. Saya rubah dulu yang satunya. Oke. Kalau akses semua, ini yang tampilan nanti di dosen. Ini kita lihat. Kita bisa edit dokumen di sini. Nah. Screen-nya nggak ada, Pak. Sebentar, Bu. Ini saya ini dulu. Sabar, Bu. Nah. Nah, kalau ini kalau yang bentuk di asesmen tadi, yang di asesmen tadi ya, dibentuk di asesmen tadi, kita bisa langsung edit di sini Bapak Ibu, yang bentuk asesmen tadi ya, mahasiswa. Nah, kita nanti bisa edit di sini. Ini sudah bisa kita edit ya, tulisan-tulisannya kita blok begitu, yang salah kata-katanya itu bisa kita edit. Dibentuk yang asesmen. Ya. Yang asesmen. Kita langsung lebih mudah kalau di sini. Ini karena tampilannya sudah Word ya, kita bisa edit di browser, langsung edit di browser. Kalau ada yang salah. Ini ya, jadi kita bisa hapus, bisa juga nanti membetulkan ada kalimat-kalimat yang salah, bisa memberi highlight ya, misalnya ada yang salah. Ini kita beli dan sebagainya. Ini untuk kita koreksi Bapak Ibu ya, untuk kita koreksi nanti mahasiswanya kalau kita return nanti mahasiswanya akan kembali melihat hasilnya ini, koreksiannya kita. Begitu. Ya, makasih Pak. Yeah. Ya kan, kalau Vicon Pak Moko, kalau Vicon bisa nampung berapa orang dan kualitasnya hampir sama ya dengan Zoom begitu? Ya Pak, untuk Vicon ini bisa menampung lebih dari 300-an Pak untuk mahasiswa. Nah, kualitas ya hampir sama, cuma tampilannya
tampilannya agak berbeda. Kalau di Zoom, ini kan semua bisa tampil videonya satu persatu. Ya, wajahnya ya. Ya, wajahnya satu persatu. Cuma kalau di Team, itu kalau kita pakai yang desktop, kalau kita sudah install yang desktop, sementara ini baru muncul 4, nah wajahnya. Yang lainnya nanti muncul di bawah. Itu ada inisial-inisial nama. Tapi ini mau ada perbaruan, nanti di bulan Mei itu tampilannya jadi 9 yang muncul wajahnya. Kemudian yang lainnya nanti akan muncul di bawahnya. Kalau Zoom kan bisa tampil semua ya, ini wajahnya. Cuma di Team belum bisa tampil semua seperti Zoom ini. Kalau kaitannya dengan ya Pak, yang tampil itu dipilihnya oleh siapa? Nanti kita sebagai host, organizer bisa ingin menampilkan yang siapa Pak. Nanti ada pin begitu. Kita bisa mengepin menampilkan siapa begitu. Untuk Vicon-nya tidak bisa dipraktekkan di sini, Pak ya? Vicon-nya bisa, Pak, sebenarnya. Tapi karena kita pakai Zoom, nanti kameranya nggak masuk. Karena satu kamera nggak bisa. Iya. Atau mungkin bisa, lain kali kita ada Vicon pakai tim begitu, bisa mencoba. Pakai tim ya. Ya. Tapi agak lama ya, Pak, kalau pakai tim sih ya, kalau mau Vicon ya. Lama gimana, Bu? Iya, mahasiswa lama gitu koneksinya atau nggak secepat Zoom gitu, Pak. Ya, mungkin itu kaitannya dengan jaringan, Bu. Ya, kalau jaringannya bagus ya. Memang kalau webnya agak berat juga sih, agak berat Teams karena kan aplikasinya di sana ada banyak ininya. Ya. Untuk durasi waktu bagaimana, Pak? Durasi waktu tidak terbatas, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Zoom yang free ini kan 40 menit gitu ya, setelah 40 menit kan. Tapi kalau Team durasi waktunya tidak terbatas. Tidak terbatas. Durasi waktu. Mengajar gambar bisa on the spot atau harus menggunakan video? Untuk gambar. Ini jurusan seni rupa Pak Moko, artinya mau mempraktekkan menggambar gitu, apakah? Oh, mau praktek menggambar di sini? Ya, apakah hanya bisa menggunakan video tutorial atau pakai? Sebenarnya di sini ada freehand sih Bu, ada apa? Seperti menulis itu ya, freehand ya namanya ya. Itu. Freehand ya Pak ya? Iya ada. Whiteboard Pak, kalau tidak salah. Whiteboard, ya maaf whiteboard. Whiteboardnya ada whiteboard. Ada whiteboardnya, betul. Oke, terima kasih. Pak, saya ingin menanyakan mengenai KBPS untuk Vicon-nya berapa ya? Karena kan kemarin yang selalu jadi masalah apakah terserap kuota internetnya itu berapa banyak gitu kalau MS Teams? Ya, kalau MST sebenarnya memang agak besar sih Bu ya. Agak besar ini karena kebutuhan untuk bandwidth-nya gitu. Kira-kira berapa Pak? Biar kita ada bayangan gitu. Bentar kita carikan dulu. Saya istilahnya belum pernah ini sih. Tapi ada kok. Nanti saya carikan dulu Bu. Ya, baik Pak. Soalnya saya juga udah coba cari tapi nggak ketemu Pak. Soalnya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Pak, saya mau nanya lagi Pak. Ya. Ya, apakah dengan Teams ini kita bisa membuat lesson plan mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 dan kita bisa melihatnya secara urutan dari 1 sampai 16. Kemudian assignment-nya itu terintegrasi dengan misalnya pertemuan kedua, assignment-nya tugasnya ini dan sebagainya. Seperti kalau kita menggunakan misalnya iVersity. Ya. Jadi kalau di sini sebenarnya belum ini ya, ketika kita mau membuat lesson plan kita memang harus buat dulu baru kita upload Bu. Jadi belum terintegrasi langsung nyambung ke ininya, termasuk asesmennya kita juga masih menggunakan secara ini manual. Jadi kita harus masukkan sendiri begitu. Itu kita masukkan di mana Pak? Apakah bisa kita maksudnya kelihatan gitu loh tampilannya bahwa pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, kalau kita sudah punya dalam bentuk file, bisa kita upload Bu di dalam file itu.
Oh, jadi bentuknya file yang diupload, file. Iya. bukan Iya. terintegrasi dengan aplikasinya, bukan ya? Iya. Bukan. Kemudian kalau tugas-tugas mahasiswa yang diupload itu akan disimpan berapa lama ya, Pak? Ya, selama di situ belum kita hapus ya terupload terus. Oh, oke. Oke, makasih Pak. Ya. Pak, maaf mau tanya lagi. Ini kan kita kalau misalnya kayak contoh Google Classroom itu kan akan menghabiskan kuota Google Drive ya ketika kita mengupload, menyimpan tugas mahasiswa dan sebagainya. Nah, kalau setahu saya Vicon juga kan bisa kita rekam nih Pak di MS Teams. Betul. Lalu kemudian jadi stream ya, di stream ya kalau nggak salah ya, betul ya Pak? Betul. Ya, di stream. Itu semua memorinya ada di mana ya Pak ya? Di Nanti masuknya ke OneDrive, Bu. Masuk ke OneDrive kita. Oh, ya, OneDrive kita. Ya, kapasitasnya bisa sampai 5.000 giga itu. Ya. Ini bisa 5.000 tera, 5 tera ya berarti ya? Ya, betul 5 tera. Itu bisa gimana ya Pak ya? Karena setahu saya cuma 1 tera nih. Bisa nyampe... Itu Ibu ini. Ya, Ibu nanti pasang, unduh di aplikasi desktop, Bu ya. OneDrive-nya dipasang di desktop. Nah, nanti bisa kita lihat di sana nanti kalau udah dipasang di desktop, nanti bisa kita lihat kapasitasnya sampai 5.120 giga. Oh, baik-baik. Coba saya cek ya nanti. Makasih banyak, Pak. Ya. Maaf, menyambung pertanyaan yang tadi, mengunduh di desktopnya itu, kemarin saya mau share slide ya. Itu berarti kita harus unduh dulu ya. Dia ada 2 pilihan langsung. Jadi pas saya menggunakan ini belum bisa share slide. Itu kenapa ya? Apa harus yang tadi Bapak bilang itu mengunduh terlebih dahulu, lalu menggunakan ada pilihan? Ya, ada pilihan. Nanti Ibu pilih aja yang desktop, Bu ya. Oh, jadi harus memang diunduh ya? Enggak, pilih yang desktop. Jadi slide-nya di mana, Ibu? Slide-nya? Di PC saya. Nah, kalau di PC nanti Ibu pilih yang desktop saja. Nanti share-nya pilih yang desktop. Nanti kan Ibu buka desktop itu, nanti sudah bisa mau ke foldernya mana, nanti kan otomatis terbuka. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan masih ada yang lain. Mohon izin bertanya Pak Asep. Silakan Bu Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau agar lebih mobile, apa bisa disimulasikan juga yang di HP gitu ya Pak? Terima kasih. Untuk penggunaan Teams. Untuk penggunaan Teams di HP. Melalui HP. Saya sih sudah download aplikasinya Pak, cuma belum tahu penggunaannya seperti apa, dan satu kelas mahasiswa sudah join juga untuk perkuliahan. Iya. Kalau di HP nanti memang tampilannya berbeda Bu ya. Di HP dengan yang di laptop ya, tampilannya agak nggak berbeda, tapi sebenarnya sama juga sih, fitur-fiturnya juga sama. Kalau mau hanya digunakan untuk Vicon itu bisa, tapi kalau nanti untuk yang lain-lain itu memang kita agak kesulitan sebenarnya, nanti kalau kita menggunakan HP karena keterbatasan dari aplikasi yang ada ya, keterbatasan dari aplikasi yang ada. Memang kalau untuk perkuliahan sebenarnya lebih disarankan ya menggunakan laptop supaya lebih leluasa. Tapi kalau dalam waktu-waktu tertentu hanya untuk Vicon bisa saja sih menggunakan HP begitu. Nah, iya Pak, justru saya mau melakukan Vicon karena beberapa mahasiswa sudah uninstall Zoom-nya karena kemarin ada isu-isu yang kurang ini ya Pak, yang kurang enak lah gitu ya. Jadi beberapa mahasiswa, mayoritas mahasiswa sudah menginstall Zoom-nya dan beralih ke Microsoft Teams ini, tapi saya belum menemukan untuk Vicon itu di mana gitu tempatnya. Iya. Nah, Ibu yang menggunakan HP jika ingin mengelola kelas online, Ibu nanti Ibu bisa masuk ke kalender Ibu. Ya, bisa masuk ke kalender, kemudian nanti membuat jadwal seperti tadi, ya. Mungkin bisa saya ini tampilkan ini. Tadi Bu saya tampilkan dulu. Materi ya. Carikan.
bisa masuk ke kalender, nanti di kalender itu bisa membuat jadwal, ya, membuat jadwal dan sebagainya. Kemudian ketika sudah kita buat jadwal, kita untuk masuknya nanti masuk lagi ke kalender dengan klik join atau gabung. Sedangkan mahasiswa, ya mahasiswanya nanti cukup ketika kita buat link seperti tadi, cukup klik linknya menggunakan HP, nanti mereka sudah bisa masuk ke Vicon atau kuliah yang kita buat. Jadi kalau tampilan di HP itu kan ada aktivitas juga, ada obrolan juga, ada tim, ada tugas, ada kalender di bagian bawah. Itu. Betul Pak, betul. Ada item-item itu. Iya. Berarti nanti kita buatkan dulu di kalender itu ya Pak jadwal perkuliahannya. Iya, itu buatkan jadwal dulu. Ya. Nanti bisa muncul apa yang rekaman itu ya, yang video itu setelah dibuat jadwal. Iya. Nanti kalau kita buat jadwal, Ibu kirim, kemudian dibuka lagi jadwalnya join begitu, gabung. Nanti sudah bisa terbuka Viconnya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Saya coba dulu ya. Terima kasih Pak Asep. Oh, ada yang lain Bapak Ibu? Kalau menggunakan tim, kemudian waktu timnya kita gunakan aplikasi yang lain, boleh ya? Seperti kita pakai Zoom, pakai web untuk Viconnya, sementara yang belajarnya pakai tim gitu ya, Pak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh aja ya? Boleh. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain? Mohon izin satu lagi Pak Asep. Ya, silakan. Udah. Kan beberapa minggu kan sudah menggunakan ini apa namanya Google Classroom Pak. Ya. Nah, ini kelebihannya selain dari ada videonya, ada Viconnya, apalagi ya, kelebihan betul. dari Teams ini. Terima kasih. Ya, yang pertama ruang penyimpanan di tim itu kan lebih besar ya. Jadi ketika kita pakai Google Classroom, semua dokumen upload mahasiswa banyak, kita kan cuma 15 giga ya. Google Drive ya. Sedangkan di tim itu kan penyimpanannya besar sekali. Jadi OneDrive ya. Ya, itu. Pak, fasilitas hampir sama sih dengan Google Classroom yang lainnya untuk penugasan dan sebagainya. Sama ya. Maaf Pak Asep, mau izin menambahkan, kebetulan karena Pak Moko kan bukan dosen UNJ ya. Kebetulan saya udah coba make nih MS Team. Kelebihannya MS Team daripada Google Classroom itu adalah akunnya mahasiswa sudah nama asli dengan NIM-nya jelas. Jadi kita pengelolaan nilai, pengelolaan kehadiran itu lebih enak dibandingkan Google Classroom seperti itu. Izin ya Pak ya nambahin. Ya, betul. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Karena UNJ kan sudah menggunakan ya, sudah bekerjasama dengan Microsoft Teams itu, sehingga akun sudah dimiliki oleh para mahasiswa, sehingga sudah terintegrasi. Iya. Udah. Alhamdulillah. Itu kelebihan ya, kelebihan Microsoft ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Telinganya sakit. Baik, Ibu Bapak, kalau tidak ada bisa lanjut mungkin Pak Moko masih ada materi. Monggo Pak Moko, kalau masih ada yang di materi dilanjutkan, nanti kita diskusi lagi. Ya. Jadi kalau materi tim ya itu Bapak Ibu ya, materi dari tim ya sudah. Jadi membuat kaitannya dengan pengelolaan kelas dan juga link dari webinar. Link dari webinar. Jadi materi tim nanti kalau mau lebih ini lagi bisa dipelajari sih sebenarnya mau dikembangkan. Sebenarnya tim juga bisa di Google Classroom itu juga bisa dipasang di tim sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kita belum sampai ke sana. Jadi Google Classroom itu bisa dipasang di tim. Kemudian tim kita gunakan model di tim juga bisa Bapak Ibu kalau kita ingin kembangkan. Nah ini sudah mutasi Pak ya. Explore, ya sedang kita explore. Ya ekspor dari kemungkinan karena di masa ini ternyata di masa pencegahan COVID ini ternyata luar biasa perkembangan IT. Jadi semua terus berbenah membenahi fitur-fiturnya sehingga semakin lengkap dan kita juga diuntungkan dengan pembenahan ini kita sebagai pengguna kan jadi lebih lengkap anunya. Penggunaan aplikasinya. Kemudian materi yang dikirim oleh Pak Moko itu menceritakan semua tahapan dan prosedur yang dijelaskan tadi ini ya Pak Moko? Iya. Materi sudah saya kirim itu. Baik.
Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, semua tahapan dan prosedur yang dijelaskan Pak Moko ini sudah tercantum di dalam materi yang nanti Bapak Ibu bisa mengunduh materi itu, sudah ada di kami dari panitia. Itu bisa dilihat Pak Sep, sudah ada di chat Pak. Oh, sudah di chat ya, alhamdulillah. Ya, Mas Umam ya? sudah ini. Tolong Ya. Ibu Bapak dibaca chatnya ya, di sebelah kanan. Ya, iya, silakan. Mengirimkannya. Ya. Sudah ada. Sudah ada di grup juga, Pak. Ya, oh di grup sudah ada juga ya, Pak Fauzi ya? Sudah. Oke, alhamdulillah. Berarti tinggal mempelajari masing-masing, kemudian langsung mempraktekkan. Jadi yang selama ini sudah menggunakan Google Classroom, mungkin bisa juga coba-coba gitu, hijrah gitu ke ke Microsoft Teams, kemudian bisa merasakan dari kelebihan-kelebihannya yang ada di Microsoft Teams. Saya kira. Nanti kalau ada kesulitan, masalah, saya kira kita bisa komunikasi atau diskusi jarak jauh dengan Mas Moko nanti. Siap Pak Asep. Ya. Dan secara internal Pak Asep, insya Allah PSB juga melalui Pak Cecep ya. Nanti insya Allah bisa memfasilitasi. Nanti kita fasilitasi buat grup saja Pak. Grup yang selama ini ikut aktif dalam Semdis, rangkaian Semdis ini. Sehingga teman-teman bisa luasa. Karena ini nampaknya selama ini terus terang aja Microsoft ini yang paling, menurut saya paling kompleks, paling lengkap gitu. Saya selama ini menggunakan Google Classroom ya ada keterbatasan misalnya. Dan ini bisa mutasi artinya bisa hijrah kata Pak Sep tadi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Moko. Silakan, masih ada yang lain mungkin ingin menambahkan atau mengurangi atau usul atau saran apa saja. Yang penting jangan marah-marah saja. Nah mungkin memperkuat, memperkaya atau tukar pengalaman juga. Tadi kan Bu Evelina saya kira bisa bercerita mengenai pengalamannya menggunakan Microsoft Teams. Orang Bogor, Pak Rudi, mangga Pak Rudi. Toshiba, Pak Rudi. Ya, ini kalau yang lain bertanya soal kelebihan, saya mau tanya nih Pak Moko, apa sih kekurangannya MC ini? Ya silakan Pak Moko. Untuk Microsoft Teams ini ya, memang tadi kebutuhan untuk bandwidth-nya memang agak besar Pak. Yang agak besar itu kadang yang menjadi kendala, ya, menjadi kendala untuk membukanya mungkin butuh waktu tadi ya disampaikan. Kalau internetnya tidak begitu lancar, itu kendalanya di situ. Tapi kalau dari sisi aplikasi itu sudah komplit sebenarnya tim ini dari sisi aplikasi. Ya kendalanya cuma di situ ya. Kendalanya ada di penggunaan internet yang cukup besar di Microsoft Teams ini. Itu Pak. Yang kedua di Vicon mungkin ya gambarnya baru 6 orang yang muncul. Ya, kalau di Vicon ya gambarnya tidak bisa muncul semua seperti ini. Ya, tidak semua muncul seperti ini. Ini proses pengembangan. Sementara kalau kita pakai desktop itu munculnya baru 4 gambar. Kemudian ini mau dikembangkan bulan Mei jadi 9 gambar. Ada riset nggak Pak Moko? Bagaimana penggunaan pulsa bagi mahasiswa menggunakan ini dibandingkan dengan yang lain? Ini sebenarnya ada Pak, sedang saya cari, ada Pak. Nanti coba kita sampaikan ke lihat Asep ya. Ada sebenarnya ini perbandingannya penggunaan dari menggunakan Zoom, menggunakan ini. Ya, tolong kalau ada info. Ya. Jadi kita bisa perbandingkan mana nanti yang paling efektif bagi mahasiswa. Maklum ini kan. Ya. Saya mau tanya lagi dong Pak. Ya, Pak, apakah mahasiswa perlu dilakukan pengenalan terhadap MST ini? Karena pernah saya pakai kuliah untuk mata kuliah MKU pakai MST karena mereka sudah takut dengan Zoom, tapi mereka bilang gimana Bu, saya nggak ngerti gitu. Jadi saya pikir mereka juga harus diberikan pengarahan atau pengetahuan tentang ini. Tidak sefamiliar Google Classroom atau Zoom dan lain sebagainya Pak soalnya. Padahal mereka sudah punya, anak UNJ itu kan sudah punya semua ya. Mungkin juga perlu, kalau belum pernah membuka kan mungkin juga bingung juga ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya saya, dan sebagainya. Jadi mungkin juga perlu mahasiswa itu dikenalkan melalui Vicon seperti ini. Jadi kalau takut Zoom juga bisa gunakan tim nanti Viconnya, nanti bisa kita ajarkan lewat share screen, begitu kan cara-caranya, ini fiturnya, kegunaannya untuk apa, bagaimana nanti kalau ada tugas, bagaimana cara mengumpulkannya, dan sebagainya. Ya. Ya. Memang kalau belum kenal memang
Pak Moko perlu ada manual booknya gitu ya, yang tadi yang ringkasan dari Pak Moko. Sebenarnya kalau ringkasan itu udah komplit Pak di buku itu yang kita share itu dari awal itu sampai akhir. Bu Siti, iya betul. Fitur-fiturnya Nanti, gunanya apa ngasih. itu juga ada. Ya, ya. Iya, iya. Ya, tinggal Mungkin dipelajari kalau ya, Pak. Tinggal dibaca betul. ya, dipraktekkan. Sebenarnya kalau dosen sudah memahami, kemudian bisa mempraktekkan, saya kira bisa men-share nanti kan kepada para mahasiswa. Mahasiswa biasanya lebih cepat belajarnya. Kadang-kadang kita pun dari mereka, Pak gini-gini, oh ya sudah ternyata benar. Jadi mereka bisa lebih fast learner. Saya harus jujur, mahasiswa saya lebih canggih dalam IT. Hampir rata-rata anak sekarang itu lebih cepat. Iya, betul, Pak. Ya, sedikit ya. lebih cepat. Ya. Iya, Pak, betul, Pak. Betul. Berarti disepakati oleh semua. Ini sudah ijma para ulama berarti. Apalagi di sini ada ulama besar, Pak Agung. Pak Agung, makasih bergabung. Ustadz Yusro, nanti bersedia menutup doa nih hari Jumat. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada atau bagaimana? Monggo. Membantu sekali ini. Iya, iya. Sekali-sekali saya mengaminkan Pak Zid. Oh, gitu. Itu kan suaranya kedengaran, mantap. Saya ingin ditutup oleh Pak Agung. Karena kalau doa itu kan harus yang pakai peci ya Pak Agung ya. Oh, iya betul. Sepakat. Untuk menutupi kebotakan kalau ini Bapak. Kalau suara yang suka berdoa sejuk lah. Oh, iya. Ada Ustadz Yusro tuh, Ustadz Zibakri tuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada lagi hal-hal yang penting untuk disampaikan, ditanyakan, diusulkan, maka mungkin kita anggap cukup pertemuan hari ini. Ini saya kira menjadi pemicu saja mungkin, pemicu, kemudian Bapak Ibu bisa belajar lebih lanjut tadi melalui tautan materi yang sudah dikirim oleh Pak Moko. Kemudian setelah itu kan ilmu itu akan lebih kuat ketika sudah mulai dijalankan begitu. Maka mudah-mudahan nanti kita bisa berpraktek. Nanti kalau ada masalah, kesulitan, Bapak Ibu jangan segan, nanti bisa berkomunikasi dengan LP3 melalui PSB ya Pak Cecep, atau juga bisa langsung nanti juga berkomunikasi dengan Pol gitu. Untuk terus semakin hari menyempurnakan pemahaman kita tentang Microsoft Teams ini. Begitu mungkin Pak Jin, rasanya sudah cukup mungkin, karena sebagian mungkin akan Jumatan juga bagi beberapa daerah yang masih menggelar Jumatan gitu, sekarang jam 11. Saya kembalikan mungkin ke Pak Jin untuk ada kata penutup lah begitu. Mangga Pak Jin. Atur nuhun, terima kasih Pak Sep, Ibu Bapak semua, wabil khusus Pak Moko. Terima kasih sudah berbagi ilmunya Pak. Kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan terus bergerak bahkan berlari, sementara kita mau tidak mau harus beradaptasi mengejar kebaruan ilmu. Oleh sebab itu kami dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Jakarta tidak bosan-bosannya mengajak Ibu Bapak semua untuk setiap minggu kita memperbaharui ilmu kita. Kali ini kita dapat pembelajaran berharga tentang menyelenggarakan PJJ yang lebih bagus lagi. Insya Allah minggu depan dan seterusnya selama masa perkuliahan jarak jauh di rumah dan juga bekerja di rumah, kami dari LP3 akan terus melakukan kajian-kajian benar dan diskusi. Ibu Bapak semua, begitu banyak atensi Ibu Bapak semua. Hari ini ada 144. Saya mau ucapkan terima kasih tanpa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan melangkah kaki ya. Kehadiran Ibu Bapak di depan laptop masing-masing mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian ibadah kita. Ngabuburit masih pagi, nggak beberang gitu ya, menunggu siang. Mudah-mudahan untuk yang menjalankan ibadah saum Ramadan mendapat keikhlasan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup acara seminar dan diskusi seri kelima ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Sudah bergabung Bu Dekan Fis. Masih ya. Terima kasih Pak Zid, Pak Asep. Sama-sama Pak Subur. Bapak Ibu sertifikat bisa diunduh nanti di link yang sudah disiapkan oleh panitia. Materi juga insya Allah sudah baru sekali ya, Pak. Juga mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Sendis datang. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih Pak Sep. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moko.